saudara, kita jumpa kembali di sesi dialog dalam Kompas Sosial. Saudara, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan memiliki tugas dan peran yang begitu penting untuk kemudian mengawasi barang-barang dan juga makanan yang beredar di masyarakat agar kemudian statusnya bersih dan juga higienis begitu. Terkait dengan izinnya juga harus diteliti. Ini tentunya menjadi hal yang patut diperhatikan, mengingat masyarakat kadang juga masih acuh tak acuh untuk mengecek produk apakah mengandung atau sudah memiliki izin edar dan lain-lain begitu. Bagaimana bentuk pengawasan dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan terhadap makanan, obat-obatan yang beredar di Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan? Untuk itu langsung saja kami hadirkan narasumber yang paling berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya nantinya. Ada Bapak Abdul Rahim yang merupakan Kepala Balai Besar POM untuk Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Selamat pagi. Ya, terima kasih. Baik, Pak Abdul Rahim. Saya panggil Pak Rahim ya. Terima kasih Pak menyempatkan hadir di studio Kompas di Makassar di tengah aktivitasnya yang begitu ramai ya. Oke, Pak, mungkin Bapak bisa perjelas terkait dengan definisi tugas-tugas dari badan yang sedang Anda pimpin di Sulawesi Selatan ini, yang tentunya orang sudah tahu bahwa pengawasan obat dan makanan begitu, tapi teknisnya seperti apa di lapangan? Ya, terima kasih. Jadi secara umum tugas kami adalah mengawasi peredaran obat dan juga tentunya makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan juga daya saing bangsa. Secara umum seperti itu. Bagaimana caranya? Kami biasa menyampaikan bahwa ada pengawasan pre-market sebelum produk itu dipasarkan. Ya. Jadi kami ketika ada seorang pengusaha ingin membuka usaha di bidang makanan, tentu kami lakukan audit, lihat sistemnya, keamanannya, personelnya, kemudian produknya. Ketika itu semua sudah bagus, memenuhi ketentuan keamanan, mutu dan manfaatnya, kita berikan izin edar. Nah itu kita saya katakan tadi pengawasan pre-market. Nah, kemudian setelah itu tentu kami tidak berdiam diri begitu saja. Setelah beredar, kami melakukan pengawasan di lapangan, di pasaran. Kita audit pabriknya, kita lihat di distribusinya, kemudian kita sampling, kita beli diam-diam. Kita beli diam-diam, kemudian kita lakukan pengujian secara laboratorium. Ya, karena kalau diberitahu akan di sampling, pasti dia ngasih yang sempurnanya gitu ya. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi ada bentuk pre-market, ada pre-market dan pemasaran gitu ya. Untuk pasarannya itu bentuk pengawasan begitu ya. Sementara untuk pre-market diuji terlebih dahulu apakah benar kandungannya tidak mengandung bahan yang berbahaya dan lain-lain begitu ya. Lalu kategori barang dan obat-obatan yang kemudian harus mendapatkan izin edar dari BPOM itu seperti apa saja sebenarnya? Ya, kalau untuk makanan ini secara umum ada standar dan itu juga berlaku baik dari WHO maupun dari Organisasi Pangan Sedunia. Pada kita sederhanakan dia bebas dari bahan kimia berbahaya, bahan produk biologi berbahaya, dan secara fisik juga berbahaya seperti itu. Contohnya bahan kimia berbahaya itu misalkan pengawet. Ada beberapa pengawet yang memang diperbolehkan. Ada juga yang tidak boleh dan jenis, berbahaya. Seperti itu ya. Tentu dengan jenis dan dosis tertentu, ada yang tidak boleh. Itu. Kemudian juga kalau biologi ya beberapa produk-produk yang kira-kira ada bakterinya, seperti itu kita uji juga secara mikrobiologi. Kalau saya secara fisik yang kita lihat, misalkan makanan ada mengandung bahan berbahaya, pecahan kaca, seperti yang secara fisik. Jadi yang makan aman itu yang bebas dari 3 bahaya itu, seperti itu. Kemudian untuk hal-hal tertentu, dan ini juga kedepannya juga tentu untuk komunitas tertentu juga halalnya, seperti itu. Begitu berat juga ya tugas-tugas Anda dan jajaran Anda begitu ya untuk menentukan satu produk untuk kemudian tidak mengandung bahan berbahaya dan lain-lain. Berarti karyawan Anda itu memiliki bidang ilmu tertentu. Spesifikasi bidang ilmu mereka apa saja? Ya, umumnya memang yang tahu karena sebagian besar juga obat, tentu latar belakang apoteker, sarjana kimia, sarjana biologi. Kemudian untuk penegakan hukum ada juga yang dari
sarjana hukum, kemudian ada IT, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar karyawan atau pekerja dari BPOM ini sendiri adalah orang yang bekerja di laboratorium untuk melihat dan mengawasi memastikan gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi justru laboratorium itu adalah tulang punggung pengawasan. Orang kan bisa menyampaikan bahwa oh ini mengandung. Nah, buktinya seperti apa? Tentunya dari harus hasil dites, ya. laboratorium. Baik. Lalu yang maksudnya saya yang masuk kategori makanan yang harus dites di BPOM itu seperti apa maksudnya? Apakah dikhususkan kepada industri-industri mulai menengah ke atas, ataukah juga termasuk pengusaha-pengusaha warung makanan di pinggir jalan juga harus melakukan pengetesan begitu dari BPOM begitu, Pak? Ya, jadi secara umum kami memang kalau pembinaan pengawasannya khusus makanan olahan pabrikan. Makanan olahan pabrikan. Ya, dan itu juga ada kategorinya. Untuk makanan yang mau dikemas dan masa penyimpanannya lebih dari 1 minggu wajib punya nomor izin edar. Kalau diproduksi di rumah tangga namanya pangan industri rumah tangga, izinnya di pemerintah daerah. Kalau yang pabrikan besar, resiko tinggi, kemudian wajib SNI itu adanya di Badan POM. Ditandai nanti izin edarnya ada MD, makanan dari dalam negeri, atau kalau dari luar ML, makanan yang dibuat di luar tapi sudah didaftarkan di Badan POM, ML seperti itu. Itu yang kami. Tetapi kalau pengujian, karena ada juga namanya makanan siap saji, makanan di restoran, itu untuk pembinaan pengawasannya adanya di Dinas Kesehatan. Tetapi kalau pengujiannya kami juga bisa melakukan, karena kami mempunyai instrumen yang komplit lah untuk. Berarti harus ada kolaborasi begitu ya yang dilakukan. Jadi kadang-kadang kan seperti yang lalu ada di Palopo kejadian keracunan makanan lebih 100 orang, mereka kan pengen tahu apa penyebabnya. Nah, kami berkolaborasi bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, kita ambil sampelnya, kita uji. Seperti itu. Dalam pengujian seperti itu butuh waktu berapa lama sih untuk kemudian mengetahui penyebab pasti sesuatu yang membuat keracunan begitu? Kalau pengujian secara kimia biasa cepat, karena kimia itu kan kami punya instrumen, punya baku pembanding. Tapi kalau secara mikrobiologi, karena kami juga menggunakan media mikrobiologi, kemudian kita juga pakai mikroba yang aslinya, itu kan perlu ditumbuhkan, dikondisikan, itu lebih 1 minggu. Lebih 1 minggu ya, untuk kemudian bisa mengetahui begitu ya. Baik. Selain makanan yang cukup mengkhawatirkan lainnya adalah yang menjadi kewenangan BPOM untuk mengawasinya adalah obat-obatan yang masuk di dalamnya adalah saat ini yang lagi trendingnya produk-produk pemutih yang kemudian kosmetik dan lain-lain, yang kemudian banyak pemberitaan yang kita lihat banyak kosmetik ilegal yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Ini untuk mengetahui sebuah produk itu telah memiliki izin edar dari BPOM itu seperti apa sebenarnya, dan bagaimana mengetahui kosmetik yang berbahaya dan tidak lolos uji tes di BPOM begitu, Pak? Ya, benar sekali. Jadi termasuk kosmetik ini yang lagi tren di Sulawesi Selatan ini, karena mungkin sudah kebutuhan para wanita khususnya sehari-hari seperti itu. Cuman kami memang sayangkan ada beberapa yang tidak mengurus izinnya di BPOM, karena sekali lagi seperti jual makanan, kosmetik itu termasuk yang wajib terdaftar, didaftarkan produknya, seperti itu. Sebenarnya masyarakat bisa dengan mudah lah ketika ada tawaran untuk suatu produk kerja kosmetik, yang pertama harus ditanyakan BPOM. Sudah terdaftar di BPOM enggak? Karena ketika sudah terdaftar, kami tidak mungkin meloloskan kalau tidak memenuhi keamanan mutu dan Anda jamin kredibilitas itu begitu ya. Nah, kemudian sebenarnya masyarakat juga bisa dengan mudah mengeceknya. Oh Pak, saya punya ini. Kita bisa masuk di website Badan POM, pom.go.id, kemudian masukkan mereknya. Atau nomor izin edarnya, atau juga nama produsennya, kemudian di-enter, nanti akan keluar serangkaian informasi kalau kosmetiknya itu terdaftar. Jadi kalau kemudian setelah dicek di website BPOM itu dan ternyata dia tidak terdaftar, dinyatakan sudah, tidak terdaftar, hentikan saja. Berarti ini produk ilegal, karena ketika di Undang-Undang Kesehatan itu disampaikan barang siapa dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan
produk ini kan termasuk sediaan farmasi yang tidak punya izin edar, itu ada ancaman hukumannya. Nah itu juga lah yang mungkin perlu diedukasi kepada masyarakat, Pak, ya, karena masyarakat mungkin hanya tinggal mengonsumsi aja, hanya tinggal memakai saja. Ada juga yang mungkin memang agak sedikit teliti memantau ada BPOM, tapi pada kenyataan ada juga produk-produk yang ternyata hanya sekedar menempelkan logo BPOM aja, izin edar aja, tapi itu sebuah yang palsu dan lain-lain begitu ya. Itu benar begitu, Pak? Anda temukan ada juga produk yang ternyata memakai label palsu begitu? Kalau label palsu jarang, tapi kebanyakan memang yang memang tidak didaftarkan, termasuk yang dari luar negeri. Kadangkala sekarang kan penerbangan ke luar negeri demikian mudahnya, murah. Kemudian pulang ke sini membawa yang dengan jumlah yang untuk diperjualkan, tentunya tidak boleh. Ketika yang seperti itu diinginkan, daftarkan dulu di Badan POM supaya kami mengecek keamanannya, mutunya untuk digunakan di seperti itu. Jangan sampai nanti merugikan masyarakat seperti ini, karena banyak sekarang yang diiklankan sebagai pemutih, kemudian mencerahkan dalam waktu singkat. Setelah kita uji di laboratorium, ternyata memasukkan bahan-bahan kimia yang tidak boleh ada dalam kosmetik. Kita lihat misalkan ada merkuri, ada hidrokinon. Memang kalau digunakan dalam waktu singkat kelihatan hasilnya seperti itu, tetapi untuk yang waktu lama itu tentu sangat merugikan. Tapi masyarakat kan pada umumnya tidak tahu begitu ya, produk ini mengandung merkuri yang terlalu banyak dan lain-lain begitu. Bagi masyarakat untuk menentukan sebuah produk khususnya kosmetik, ini khususnya untuk kaum wanita begitu ya, untuk menentukan kosmetik ini ternyata tidak mengandung atau tidak memiliki izin edar dari BPOM lalu dipasarkan, dan sebagai orang umum yang belum terlalu mengetahui bagaimana tanda-tanda sebuah kosmetik yang ternyata berbahaya, apa sebenarnya, Pak, yang merupakan tanda-tanda sebuah kosmetik itu patut dicurigai sebagai kosmetik yang berbahaya, yang justru mendatangkan sesuatu yang tidak baik dampaknya? Betul. Jadi secara formal tadi saya sampaikan tentu ada nomor izin edar, tapi semua orang kan tidak mengerti seperti itu. Tapi kalau ada yang diiklankan besar-besaran, kemudian juga ada terkesan bahwa dia kan kosmetik itu bukan indikasi medis, dia hanya untuk memoles, untuk memperwangi, memperbaiki, bukan menjemurkan. Tapi kalau dalam testimoninya bahwa dia tadinya jerawatan atau kemudian dalam waktu 1 minggu jadi itu indikasi bahwa dia itu ada berlebihan dan berbohong seperti itu. Kemudian ketika disampaikan cuma 3 hari langsung, itu juga indikasi seperti itu. Itu kemudian juga kita bisa lihat dari, kita kan punya sensitivitas juga ya, kalau bisa digunakan ini, kalau lihat langsung alergi ya kemungkinan besar ya dia menambahkan bahan kimia. Tetapi kembali secara formal, yang perlu dianukan izin edarnya itu dan itu dengan mudah sebenarnya kita cek. Ketika kita sudah melihat ada izin edarnya di logo produknya atau di label produknya, mari silakan cek di website BPOM. Anda akan menemukan apakah ini sudah terdaftar atau tidak. Ketika tidak terdaftar, hentikan pemakaian gitu ya. Seperti yang juga disampaikan tadi, jika memakai kosmetik yang efeknya begitu cepat, begitu mendatangkan, patut dicurigai juga begitu ya. Dan jadilah konsumen yang cerdas begitu ya, bahwa tidak ada sesuatu yang instan. Oke, baik. Saat ini sedang maraknya terkait dengan virus corona. Barang yang masuk dari luar negeri juga begitu banyak. Bahkan BPOM juga sendiri baru-baru ini telah melakukan pemantauan begitu ya kepada barang-barang yang masuk dari luar negeri. Apakah benar-benar aman untuk warga negara Indonesia terkait dengan merebaknya virus corona? Setelah jeda dijawab. Saya menghimbau untuk berhati-hati untuk seluruh masyarakat di Makassar, di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia begitu, untuk ketika menggunakan produk makanan maupun obat-obatan, kosmetik dan lain-lain, telitilah sebelum menggunakan. Siapa tahu tidak mengandung izin edar dan tidak melalui pengawasan BPOM, maka patut dicurigai akan membuat dampak yang negatif begitu kepada diri kita. Itu selain konsumen, itu untuk konsumen. Menghimbau juga untuk pelaku usaha yang mempromosikan produknya yang ternyata tidak mengandung izin edar dari BPOM, hati-hati, karena BPOM bisa bertindak tegas, menindak
para penjual kosmetik yang tidak mengandung izin atau tidak mendapatkan izin edar dari BPOM untuk ditindak. Bentuk tindakan apa yang bisa diambil oleh BPOM terhadap penjual-penjual kosmetik atau makanan yang kemudian dicurigai mengandung yang berbahaya begitu? Ya. Jadi memang Badan POM ini termasuk salah satu instansi pemerintah yang punya namanya penyidik pegawai negeri sipil. Kami salah satunya adalah diberi kewenangan terkait Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, dan Undang-Undang Narkotika Psikotropika. Nah, ketika ada orang yang dengan sengaja memproduksi, mengedarkan produk-produk yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan standar-standar kesehatan, kami diberikan kewenangan untuk melakukan proses hukum. Seperti itu. Kita berkas, kita panggil, kita sita sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di KUHP, kemudian kita ajukan ke pengadilan. Bahkan tahun 2019 itu ada 11 yang kita di lapangan di Makassar, di Sulawesi Selatan ini yang kita ajukan ke pengadilan. Itu adalah karena mengedarkan kosmetik yang tanpa izin edar. Kita tuntut di pengadilan. Jadi ini harus hati-hati ya, pemirsa. Apalagi masyarakat nampaknya melakukan sebuah pelanggaran, tapi secara terang-terangan dilakukan di media sosial, menjual secara online begitu ya? Ya, memang sekarang ada tantangan karena orang bisa dengan mudah menjual melalui media sosial secara online seperti itu. Tetapi kembali lagi kami tentunya menghimbau kepada para pengguna yang meskipun sebagus apapun iklannya, tanyakan sudah terdaftar di Badan POM tidak? Dia bilang, oh lagi diurus, jangan. Karena tidak mungkin, tidak boleh. Atau tidak boleh, berarti tidak boleh dipasarkan terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin edar dari BPOM. Edarnya, iya, sebenarnya tidak boleh sama sekali. Jadi kalau sudah lupakan saja, meskipun dia memberikan keuntungan yang besar seperti itu, jangan, sudah tekankan, nanti akan berhubungan secara hukum seperti itu. Baik, sebelum saya menyangkut soal corona begitu ya, bagaimana prosesnya ketika masyarakat kemudian sudah teredukasi dengan pemaparan Bapak di hari ini, kemudian mereka ingin mengurus izin edarnya, bagaimana prosedurnya begitu untuk kemudian bisa mendapatkan izin edar dari BPOM, dan prosesnya makan waktu berapa lama? Iya, sebenarnya kalau prosesnya di kami sebenarnya tidak lama. Kita dilihat dulu apakah izin makanan, kosmetik, atau obat tradisional. Tentunya lebih banyak, memang bagusnya datang dulu ke kami, ke BPOM. Makassar, Jalan Bajing Minasa nomor 2, konsultasi seperti apa yang saya siapkan. Kalau sudah ada persiapan dari pabriknya, kemudian kalau untuk kosmetik ada penanggung jawab teknisnya, ada apoteker, kemudian melakukan pengawasan, dan ketika dilakukan audit oleh BPOM itu tidak ada biaya. Kami sudah membekali petugas-petugas kami untuk uang perjalanannya. Nah, ketika sudah diaudit, kalau kosmetik sudah memenuhi persyaratan cara produksi kosmetik yang baik, itu nanti digunakan sebagai dasar untuk mendaftarkan secara online ke Badan POM. Jadi daftar secara online, masukkan daftar informasi produknya, apa-apa segala, kemudian diberikan paspor dan username dan paspor, kemudian ikuti saja prosesnya. Ketika ada perintah bayar, baru bayar. Selama itu tidak ada, jangan bayar. Apa yang menjadi biaya yang harus dibayar oleh ada biaya pendaftaran yang kira-kira satu produknya itu 500.000 ke bawah. Untuk satu produk, maksudnya satu izin produk begitu satu ya? Nomor izin edar. Satu nomor izin edar. Tergantung dari jenisnya, ada yang 500, ada yang 250, ada yang 100.000 seperti itu. Dan itu tidak membayar secara kontan. Jadi ada surat perintah bayar, kita bayar transfer, ada nomor rekening. Bukti itu juga nanti yang diupload untuk proses ini seperti itu. Jadi kalau angka yang disebutkan oleh Pak Rahim tadi sebenarnya tidak besar ya? Tidak besar ya. Jadi biayanya untuk mengurus BPOM ya? Betul. Kami juga menghimbau kepada yang mau berurusan izin ini jangan menggunakan calo. Ini dia. Jangan menggunakan calo karena banyak juga lama karena menggunakan kita akan sangat membantu. Ketika ada kurangnya di mana? Kita sampaikan ini masalahnya biar cepat. Karena saya tentunya sebagai Kepala Balai Besar POM Provinsi Sulawesi Selatan senang sekali kalau banyak industri obat, kosmetik berkembang seperti itu. Karena ini semakin membuat masyarakat kita akan hidup sehat begitu ya. Betul, jadi sekali lagi BPOM
terbuka untuk konsultasi untuk teman-teman yang ingin mengurus izin edar, dan angka yang disebutkan tadi sebenarnya untuk mengurus izin edar tidak terlalu besar sepanjang Anda memenuhi persyaratan yang dibebankan, memenuhi dokumen dan lain-lain, pabrik, fasilitas, instrumen SDM dan lain-lain begitu. Asal itu sudah memenuhi, itu tidak terlalu besar untuk pengisiannya, dan semoga itulah yang terjadi di lapangan ya Pak. Tidak ada yang terlalu besar biayanya. Kadang-kadang jangan takutlah ke BPOM, kami siap. Saya betul-betul kalau memang ingin mengurus, kami akan bantu. Baik, sekarang Pak, seperti kita ketahui virus corona sedang merebak, momok yang menakutkan bagi setiap orang di saat ini. Namun makanan-makanan dari luar negeri juga masih terus diimpor masuk ke dalam Indonesia begitu, termasuk Makassar. Bagaimana menanggapi ini Pak? Apakah makanan-makanan yang didatangkan dari luar negeri bisa dikatakan saat ini semuanya aman, dan apa yang dilakukan BPOM terkait dengan ini? Iya, jadi untuk makanan yang dari luar negeri juga sama juga kita perlakukan. Sebelum beredar untuk diperjualbelikan tentunya ada proses penilaian terkait dengan keamanan mutu dan manfaatnya, kemudian diberikan izin edar seperti itu. Nah, terkait dengan virus corona sebenarnya ini agak beda, karena virus corona ini kita semua dikagetkan lah dengan jumlah sekarang lebih dari 1.000 yang menjadi korban. Dia sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan dalam produk makanan, karena dari sifat virusnya sendiri, dia untuk hidup itu membutuhkan namanya inang, host, tempat dia hidup itu, untuk menjejakkan kakinya itu di sel-sel yang dari makhluk hidup. Jadi kalau dia di udara bebas begini tidak akan lama hidupnya. Karena itu untuk yang ini sebenarnya lebih banyak kita menghindari kontak langsung seperti itu. Jadi kalau dikatakan untuk makanan tidak terlalu mengkhawatirkan. Tidak akan mungkin hidup, karena apalagi misalnya walaupun makanan itu kita impor atau masih didatangkan dari Cina. Iya. Jadi misalkan begini, makanan kaleng itu untuk dia steril itu produk komersil dia menggunakan suhu yang sangat tinggi. Sementara corona itu dia tidak akan tahan di atas 56 derajat. Pasti kalaupun ada yang kita kualitas, meskipun saya pikir belum tentu ada. Kalaupun misalnya pasti akan mati. Kemudian ketika dibawa ke sini ya tentunya dengan dia bukan sebagai host, sebagai tempat makhluk hidup, itu kan dari manusia atau dari binatang, tidak akan mungkin. Baik, jadi terjawab begitu ya, tidak terlalu mengkhawatirkan untuk makanannya, insya Allah begitu, tidak akan menjadi media untuk menyebarkan. Jadi, gitu ya. Artinya pangan-pangan olahan bisa dikatakan makanan atau barang-barang dari luar negeri masih dikatakan aman dan tidak berpotensi untuk menyebarkan virus corona di Sulawesi Selatan. Lalu dalam hal ini BPOM melakukan apa untuk kemudian mencegah itu begitu? Apakah ada pengawasan kepada barang-barang impor atau bagaimana? Ya, kita tidak secara khusus untuk corona, tapi kita secara umum terkait dengan yang tadi itu bahaya kimianya, bahaya biologinya, itu yang kita lakukan. Datang di pasaran, kita beli, kita uji seperti itu. Karena meskipun secara mikrobiologi bisa saja, tapi karena itu tidak mungkin. Kan secara mikrobiologi kita takuti misalkan jangan sampai makan ini menjadi media untuk mikroba ataupun virus menjadikan hostnya, tetapi untuk corona yang saya sampaikan itu tidak mungkin seperti itu. Jadi kita tetap melakukan pengujian terkait apakah ada dari sisi mikrobiologi ada bakteri-bakteri yang menyebabkan kita keracunan, tetap dilakukan. Dilakukan pengujian barang-barang impor itu tadi. Oke. Jadi maksudnya tetap dilakukan pengujian, tapi bukan karena bukan corona yang menjadi kekhawatiran, tapi untuk yang lain-lainnya begitu ya. Jangan sampai mengandung bahan berbahaya, kemudian mikroba yang membuat kita keracunan, yang membuat kita sakit, atau yang membuat rusak makanannya sehingga jadi basi, kan seperti itu. Kita lakukan pengujian. Baik. Lalu BPOM selalu melakukan sidak di lapangan, di supermarket, di swalayan, kemudian sasarannya apa itu sebenarnya Pak? Apakah makanan yang kadaluarsa, tidak mengandung izin edar, atau apalagi yang menjadi sasaran razia yang selalu dilakukan BPOM? Ya, secara umum tentunya kita melakukan pengawasan market itu, pastikan bahwa makanan olahan yang diperjualbelikan itu terdaftar di BPOM. Kalau sudah memenuhi kriteria itu. Kemudian
belum kadaluarsa, tidak rusak, tidak penyok. Kemudian kalau dia impor, sebenarnya ada persyaratan juga. Ketika pangan impor itu kita wajibkan dia ada bahasa Indonesianya. Jangan sampai semuanya bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Inggris. Karena kita salah satu yang kita wajibkan ada terjemahan bahasa Indonesia. Itu yang kita beri. Kemudian selain melihat itu, kalau ada itu kan langsung kita tegur. Ini mana importernya, tidak terdaftar atau apa. Kita harus diamankan. Nah, tapi di luar itu kalau yang baik-baik tetap kita beli. Kemudian kita uji di laboratorium yang saya sampaikan tadi itu. Jangan sampai untuk kebutuhan izin memberikan yang bagus-bagus, tapi ketika sudah beredar hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, menambahkan pengawet yang berlebihan ataukah pewarna yang membahayakan kesehatan. Seperti itu kita saya berharap BPOM sering-seringlah melakukan sidak seperti ini begitu ya, untuk kemudian menjamin rasa aman masyarakat dalam mengonsumsi produk-produk yang ada di swalayan begitu ya, karena dengan rahasia yang dilakukan oleh BPOM ini kita merasa terbantukan begitu ya, ada bentuk pengawasan. Tapi pada kenyataannya di lapangan, apa yang Anda temukan di Makassar khususnya? Banyakkah swalayan, supermarket yang kemudian masih memperjualkan barang yang kadaluarsa, tidak mengandung izin edar atau lain-lain? Iya, sebenarnya secara umum secara manusia masih kita temukan, tapi kalau dari tahun ke tahun trennya makin menurun. Karena itu juga kan menjadi kredibilitas daripada pemilik supermarket. Bahkan saya sebenarnya sering menyampaikan, coba tantang kalau ada pembeli dari toko menemukan kadaluarsa, kasih dia gratis 2 kali lipat, sehingga itu memacu pengawasan internalnya menjadi lebih baik seperti itu. Karena mereka juga pasti menjaga nama baiknya, tetapi kita tidak bisa terlena dari situ. Tetap saja jangan sampai ada yang barang kadaluarsanya banyak, stoknya sayang kalau dibuang, kemudian dengan sengaja merubah. Nah, kalau seperti itu pasti ada pelanggaran pidana yang pelanggaran gitu ya, termasuk juga ada teknik yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha ketika di swalayan yang mendekati expire ini paling dikedepankan ini, yang masih lama di barangnya ditaruh di belakang-belakang Ini sebenarnya kalau misalnya dari seorang dari peninjauan medis begitu ya, kalau misalnya suatu produk makanan tertera expire-nya misalnya tanggal hari ini, itukah batas untuk aman dimakan hingga hari ini saja, ataukah misalnya besok masih bisa atau apa begitu? Itu bagaimana sih sebenarnya? Jadi begini, itu, Pak. Secara umum batas kadaluarsa itu adalah jaminan dari produsen bahwa sampai dengan tanggal yang dicantumkan itu masih baik untuk dikonsumsi. Seperti itu. Cuman ada beberapa yang kalau dia untuk misalkan digunakan sebagai parcel, kami tentu tidak mau melarang seperti ini, karena ketika orang beli parcel kan tidak langsung dikonsumsi, kadang dipajang dulu, nanti setelah Lebaran, setelah Natal baru dikonsumsi. Nah, kalau dia terlalu dekat masa kadaluarsanya, kita khawatirkan ketika dibuka sudah kadaluarsa. Tetapi secara umum kalau batas kadaluarsanya hari ini masih bisa digunakan selama penyimpanannya bagus, selama masih tidak penyok, masih bisa digunakan. Jadi batas jangka waktu berapa lama? Misalnya kalau jangka batas kadaluarsanya hari ini, jangka waktu yang Anda katakan masih aman untuk digunakan sampai hari termasuk ini makanan juga begitu? Makanan ya, sampai hari ini. Untuk besok tidak bisa, meskipun mungkin ada satu tapi karena kalau ada apa-apa pabrik tidak menjamin. Yang jelas sampai batas hari ini kita ambil amannya masyarakat ketika menemukan produk yang kadaluarsa hari ini selesai, jangan makan lagi besok gitu ya. Seperti itu. Karena pasti juga pabrik membuat batas kadaluarsanya pasti masih bagus lah, tetapi dia pasti mencari yang amannya. Mungkin dia bisa bagus 2 tahun, tapi untuk lebih dia. Tapi ada juga orang yang mungkin kadaluarsanya tinggal 2 hari, mereka juga udah ragu begitu, ragu untuk konsumsi karena sudah tinggal 2 hari, tinggal bentar lagi begitu ya. Itu bagaimana? Ya itu pilihan dari orang kalau memang mungkin dia bisa dilihat dari sisi fisiknya. Terakhir Pak Rahim, himbauan penting kepada masyarakat terkait dengan makanan, obat-obatan, kosmetik yang beredar di masyarakat, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan jaminan apa yang diberikan oleh BPOM untuk kemudian bisa menjamin bahwa yang beredar di Makassar aman dan tidak berbahaya begitu? Iya, kepada masyarakat konsumen tentunya jadilah kita konsumen yang cerdas. Kalau membeli makanan yang
makanan, kosmetik, itu pertama saya sampaikan lagi terdaftar di BPOM. Karena itu pasti BPOM rutin melakukan pengawasan kalau yang terdaftar. Kedua, belum kadaluarsa. Ketiga, kemasannya masih utuh. Labelnya masih bagus. Karena salah satu yang kita persyaratkan juga, kita nilai juga labelnya sebenarnya. Ketika mereka mengajukan labelnya, jangan sampai menyesatkan, jangan sampai pembohongan. Kemudian di situ ada informasi untuk penggunaannya seperti itu. Jadi itu. Kemudian kepada para pelaku usaha, ikutlah aturan, karena kita bukan hanya sekedar jualan sebenarnya. Kita kan juga ikut bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat. Sebenarnya hal-hal yang dilakukan oleh BPOM ini ya tadi terkait untuk melindungi masyarakat yang lebih luas kesehatannya, kemudian membuat situasi persaingan usaha yang sehat. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Abdul Rahim yang merupakan Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Wilayah Sulawesi Selatan untuk sudah memberikan edukasi dan mencerdaskan kita semua terkait dengan pengawasan obat dan makanan di Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak.